Sebelumnya, setelah Hansen mengalahkan Beast Super God dan mendapatkan esensi kehidupan Genonya, Hansen lalu terbang ke belakang gerbang yang sebelumnya menghalangi jalan mereka. Kemudian dia mengangkat dan melepaskan baut yang menghalangi pembukaannya. Setelah melakukannya, dia memastikan untuk melarikan diri dengan cepat ke belakang. Pintu ungu dihancurkan oleh monster besar itu dengan raungan keras. Ia berjalan masuk tanpa ragu-ragu. Di dalam tempat perlindungan itu ada istana yang besar dan indah, tapi anehnya sekarang tampak tanpa makhluk atau roh. Tempat itu tampak kosong. Ketika awan fatamorgana benar-benar menghilang, penglihatan Hansen menjadi lebih jelas. Dia tidak bisa melihat makhluk apapun, bahkan monster kecil yang telah ditangkap oleh harimau hitam itu benar-benar hilang. Dan bahkan jeritannya tidak terdengar lagi. Monster besar itu dengan cepat tiba-tiba di depan, dan di depan pintunya yang tinggi, ia kembali mencoba membukanya dengan melemparkan bobotnya. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri apakah monster kecil itu ada di dalam atau tidak. Serangannya tidak menghancurkan istana, tetapi ketika Hansen menyaksikannya, dia melihat kilatan pedang. Tiba-tiba luka besar berdarah telah ditarik jauh ke dalam sisik kuat monster besar itu. Monster besar itu meraung kesakitan saat tubuh raksasanya jatuh beberapa langkah ke belakang. Darah mengalir dari lukanya mewarnai sisiknya. Dari dalam istana, sesosok makhluk bayangan muncul memegang pedang baja besar dan mengenakan baju besi baja. Melihat lebih dekat, Hansen memperhatikan bahwa persenjataan itu sebenarnya tidak ditempelkan pada seseorang atau makhluk. Meskipun dipasang dalam bentuk manusia, baju besi itu sebenarnya bukan pakaian siapapun. Armor itu kosong, seolah-olah dirasuki di antara pelapisan baju besi. Yang bisa dia lihat hanyalah kedipan cahaya hijau hantu. Apakah ini makhluk atau apakah itu roh? Hansen menyaksikan monster lapis baja itu dengan ketidakpastian. Armor baja itu bergerak, dan begitu juga pedang besar sepanjang 2 meter itu. Kecepatan dan kekuatannya sangat mengesankan, dan itu meninggalkan celah lain yang dalam di tubuh monster besar itu. Sebuah lampu hijau menyinari dan menyelimuti pedang besar itu, melebihi panjang senjata dengan 1 meter tambahan. Lampu hijau tampak tajam, dan untuk menembus sisik raksasa itu pasti jauh lebih kuat daripada pedang besar yang dipegang War Angel cantik. Meskipun monster besar itu mencoba menginjak baju besi yang dimiliki di bawah, itu terlalu berat dan lambat. Itu merindukan musuh hantu, dan setelah menurunkan kakinya, ancaman mulai memotongnya. Kakinya mengeluarkan darah dari setiap luka, dan monster itu menjerit kesakitan. Hansen berpikir untuk membantunya, tetapi dia melihat 3 monster lain masuk dari sisi alun-alun sebelum istana. Mereka sedang dikelilingi. Kera setinggi 30 meter, ular berkaki 4, dan harimau hitam bersayap semuanya muncul. Harimau hitam bersayap itu mengaum dan mendekati mereka. Hansen memerintahkan War Angel cantiknya untuk menyerang harimau. Kera itu mengepalkan tinjunya ke arah Hansen, serangan yang dia hindari dengan mudah, tapi kekuatan tinju itu sedemikian rupa sehingga tanah bergetar. Ular berkaki 4 itu menjulurkan lidahnya yang tampak seperti cambuk berdarah. Itu sangat cepat dan hampir kusut di sekitar Hansen. Tombak membaranya Hansen membalas dengan serangan ke lengan kera besar yang hanya menimbulkan lecet ringan. Dia tidak bisa merusaknya. Ular berkaki 4 itu terlalu cepat untuk Hansen dan sulit baginya untuk menghindari di sela-sela mengeluarkan serangannya sendiri. 1 lawan 1 sudah cukup sulit, tetapi sekarang dia ditantang oleh 2 makhluk. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya baginya. Hansen mencoba menghindari serangan ular itu, tetapi dia malah mendapat pukulan kera. Tubuhnya diluncurkan seolah-olah ditembakkan dari meriam. Dia melakukan perjalanan selusin meter dan menabrak dinding istana dengan tubuhnya dalam tumpukan kusut. Dia memuntahkan darah. Ular dan kera tidak mengalah, dan Hansen melompat dengan rasa sakit di dadanya saat mereka mendekat.
Dia melompat ke dekat monster besar itu dan menggunakan tombak membara miliknya untuk melawan monster hantu lapis baja itu. Hantu lapis baja itu melihat serangan yang masuk dan dia mengangkat pedang besarnya untuk memblokirnya. Dalam tabrakan, Hansen mundur beberapa langkah. Kera dan ular berhasil menyusulnya dan monster besar itu memutuskan untuk membantu Hansen sebagai balasannya. Ia meraung dan berlari ke arah kera. Kedua monster itu sangat keras saat mereka bertarung. Setiap benturan di antara mereka membuat suara yang memekakkan telinga. Monster besar itu mengalami kesulitan dengan hantu lapis baja yang lincah, tetapi bernasib jauh lebih baik melawan kera. Hansen mengeluarkan aura dongsuannya untuk bertarung dengan hantu lapis baja. Jauh lebih baik baginya untuk menghadapinya daripada mencoba melawan kera besar itu. Pertukaran lawan ini adalah langkah yang tepat karena menempatkan mereka berdua di ranah pertempuran yang mereka lewati. Namun tetap saja ular itu mengejar Hansen dan ini membuatnya mengurutkan kening. Peri, aku telah merawatmu terlalu lama tanpa kembali. Sudah waktunya kamu melakukan sesuatu untukku. Hansen melompat keluar dari lidah silet ular, mengeluarkan cangkang kerang dan melemparkannya ke arah ular. Ular itu menghindari kerang dan jatuh ke tanah. Tutup kerang akhirnya bergerak dan peri muncul dari dalamnya dengan marah. Dia melihat ular itu dan segera melemparkan bab dinginnya dan terbang tepat di depannya. Hansen menghela napas, beruntung baginya bahwa peri itu bersedia membantunya pada saat dibutuhkan dan tidak akan tetap menjadi dirinya yang malas dalam keadaan yang mengerikan seperti itu. Sekarang setiap makhluk memiliki saingannya sendiri. Hansen dapat memusatkan perhatiannya hanya pada baju besi hantu. Armor hantu masih merupakan musuh yang sangat kuat dan kelincahannya serta kemahirannya dengan pedang itu sama baiknya dengan milik Hansen. Melawan kekuatan yang jauh melebihi kemampuannya, Hansen harus memanfaatkan satu area pertempuran yang dia punya keunggulan kecepatan. Tapi hantu lapis baja itu mengayunkan pedang besar baja berwarna hijau terang dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Hansen mengangkat tombak membara miliknya untuk menangkisnya, senjatanya mengalami penyok yang cukup besar. Setelah ini, Hansen tidak berani berinteraksi dengan pedang musuhnya secara langsung. Dia menggunakan aura dongsuannya dan mengeluarkan formasi untuk melampaui lawannya. Dia menemukan celah di mana dia bisa menyerang dengan aman. Jadi dengan cepat memanfaatkan dan mengayunkan tombak membara. Dan itu mengenai armor hantu dengan sedikit efek. Jadi dia dengan cepat jatuh kembali. Hansen kemudian berpikir untuk menyerang celah di baju besi. Karena itu mungkin memungkinkan dia untuk menangani kerusakan yang dia cari. Tombak membara bagaimanapun terlalu besar, itu tidak akan mampu menyerang celah halus yang ada di antara lapisan armor. Hansen terus menghindari serangan lampu hijaunya dan pada saat yang sama berpikir dalam hati, sayang sekali bahwa pedang pendek baja jet mentah yang aku pinta untuk ditempa oleh keluarga Wang untukku belum selesai. Jika aku memilikinya sekarang, ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk menguji keefektifannya. Tanpa pilihan lain, Hansen menarik anak baja jet mentah di tangannya. Ketika waktunya tepat, dia bisa menggunakan tangannya untuk mendorongnya melalui apa yang mungkin merupakan titik lemah dari ancaman hantu baja. Di tempat lain, War Angel cantik dan harimau hitam terus bertarung satu sama lain dalam pertempuran udara. Tubuh harimau hitam itu seperti logam dan cakarnya sangat mematikan. Itu tidak memiliki satu kelemahan pun ketika melawan War Angel. Jadi sulit untuk memperkirakan yang mana yang akan muncul sebagai pemenang. Pertempuran antara kera besar dan monster besar adalah yang paling berdarah dari semuanya. Mereka berdua adalah makhluk super berbasis vitalitas dan setiap serangan mereka mengguncang dan mengguncang tempat perlindungan. Mereka berdua terluka parah saat bertarung. Ini terutama untuk monster besar yang telah terluka parah sebelum mulai bertarung. Dalam pertempuran dengan kera, luka-lukanya telah dieksploitasi dan raksasa itu tidak dalam kondisi baik. Peri adalah makhluk yang paling santai dari semuanya. Ular itu lebih lambat darinya dan lidahnya tidak pernah bisa menempel pada targetnya. Proyektil beku yang dikeluarkan peri hanya membuatnya lebih lambat juga. Bang! Peri itu mengeluarkan tinju kecilnya dan memukul wajah ular itu dengan keras. Hampir seketika darah diambil dari mulutnya yang mengerikan. Namun ular itu memang tampak sangat kuat dan sepertinya peri itu tidak akan bisa mengakhiri hidupnya dalam waktu
itu dekat. Hansen tidak bisa menangani hantu lapis baja sendirian dan melihat monster besar yang akan dikalahkan oleh kera besar, dia menjadi khawatir jika monster besar itu jatuh, itu akan membuat skala pertempuran mereka tidak seimbang dan mereka akan ditandingkan secara tidak adil. Jika itu terjadi, dia tidak punya pilihan selain mundur. Hansen menggertakkan gigi dan melemparkan Sutra Dongsuan. Dia mengubah energinya sendiri menjadi cahaya suci, dan ketika dia menemukan saat yang tepat, dia melemparkan cahaya suci ke monster besar untuk menyembuhkan lukanya. Cahaya suci yang dia simulasikan diterima dari badak, memiliki sifat penyembuhan yang luar biasa. Ketika cahaya suci mencapai luka, mereka langsung mulai menyegel diri. Hansen berusaha sekuat tenaga untuk memancarkan cahaya suci dan menyembuhkan luka monster besar itu. Dan tidak lama kemudian vitalitas pulih cukup untuk melanjutkan pertarungan dengan kekuatan baru. Hansen merasa lega. Setidaknya aku memiliki pegangan pada situasi untuk saat ini. Hansen mengembalikan fokusnya ke hantu lapis baja. Dengan aura dongsuannya, tidak sulit menggunakan kekuatan dongsuannya untuk menghindari serangan musuhnya. Hansen tidak berharap untuk mengalahkannya dalam situasinya saat ini. Tetapi dia setidaknya ingin menyeret pertarungan mereka dan mengulur waktu untuk teman-temannya yang lain untuk menyelesaikan pertempuran mereka sendiri. Hansen terus menggunakan aura dongsuannya untuk memindai hantu lapis baja. Dia telah berhasil mengetahui bahwa itu adalah sejenis makhluk super god generasi kedua, dan itu menyimpan aliran energi yang aneh dan unik. Mungkinkah aliran energi ini mengaktifkan lampu hijau untuk menyelubungi dan memberdayakan pedang? Jika iya, itu brilian. Cahayanya sangat efisien. Tapi selain itu, bukankah itu terlihat sangat keren? Hansen terus berjalan mundur, mengamati dan merekam aliran energi hantu itu. Tetapi ledakan kebahagiaannya yang tiba-tiba direnggut oleh perasaan takut yang lebih kuat. Jauh di dalam tempat penampungan, sebuah kekuatan hidup mendekat. Itu tidak berjalan cepat, tetapi itu membuatnya semakin tidak menyenangkan. Kekuatan hidup itu sangat kuat. Hansen menggunakan topeng mata iblisnya untuk melihatnya, dan dia melihat kekuatan hidup merah menyala muncul. Apapun yang menuju ke arah mereka semakin dekat. Oh tidak, tempat perlindungan ini memiliki makhluk super god lain. Hansen segera menjadi berkecil hati pada perasaan yang mengkhawatirkan ini. Dia tanpa lelah berjuang untuk mencapai tahap ini, dan pikirannya harus melarikan diri tanpa hadiah adalah kriminal. Jika makhluk mengerikan itu bergabung dalam pertarungan, timbangan keseimbangan pertempuran akan berubah dan tidak ada cara untuk memulihkannya. Tapi sekali lagi, Hansen merasa tidak benar hanya dengan meninggalkan pertarungan. Saat dia melihat ular yang akan dibunuh oleh peri, dia menggertakkan gigi dan berlari menuju energi mengerikan yang mendekat. Jika dia bisa memperlambat gerakannya untuk sementara waktu dan membiarkan peri menghabisi ular itu, dia mungkin punya kesempatan. Hantu lapis baja tidak membiarkan musuhnya pergi begitu tiba-tiba dan mengejarnya saat dia terus menghindar. Hansen tidak berhenti dalam perlombaannya menuju energi yang mengerikan. Setelah melewati 15 bangunan, dia sampai di tangga panjang yang mencapai langit. Di puncaknya sebuah istana yang lebih besar beristirahat. Di tangga seorang wanita elegan dengan lembut turun. Tubuhnya luar biasa dan dia sekitar 1 kaki lebih tinggi dari Hansen. Tapi tetap saja dia sempurna. Kakinya yang panjang mengarah ke pinggang yang ramping, yang berfungsi sebagai tumpuan untuk payudara besar yang terletak di atas. Dalam baju besi hitam yang dia kenakan, dia memancarkan kekuatan dan rasa hormat. Dia seperti macan kumbang, kucing betina yang cantik sekaligus kejam. Itukah roh dari tempat perlindungan ini? Hansen sekarang merevisi pemikirannya sebelumnya. Ketika dia percaya bahwa hantu lapis baja adalah roh tempat perlindungan. Roh itu memandang Hansen dengan dingin, matanya dingin. Dia memberi Hansen tatapan membunuh. Roh itu mengenakan baju besi, tetapi dia tidak mengenakan helm. Di atas kepalanya ada sebuah mahkota. Dia juga tidak memegang senjata, tapi tangannya yang putih cantik mengeluarkan perasaan mematikan. Aku entah bagaimana harus menahannya dan membuatnya sibuk sampai peri selesai dengan ular itu. Hansen menggertakkan giginya. Dia tidak menunggu roh itu menuruni tangga, tetapi malah berlari ke arahnya. Dia baru saja selesai meningkatkan aura dongsuannya, jadi kemampuan persepsinya telah meningkat pesat. Dengan keanggunan gerakan yang diberikan oleh kekuatan dongsuan, dia percaya dia bisa menerbangkan 2 makhluk super god untuk beberapa waktu.
Hantu lapis baja itu masih mengikuti Hansen dan caranya bergerak sekarang tampak marah. Tampaknya tidak senang dengan keputusan lawannya untuk tidak menghormati roh yang turun. Dan karenanya ia mengayunkan pedangnya dengan agresi yang jauh lebih besar. Hansen memanfaatkan gerakan dongsuannya dan mendorongnya secara maksimal. Dengan cara ini sulit bagi hantu untuk menyerangnya. Setelah berjalan beberapa ratus langkah, roh itu memandang Hansen dengan sangat jijik dan jijik saat dia turun untuk menemuinya. Dia mengangkat tinjunya dan mencoba untuk meninju agresor yang datang. Sepertinya dia tidak mengarahkan banyak kekuatan, tetapi kecepatannya seolah-olah tinjunya telah berteleportasi. Tiba-tiba bertabrakan dengan perut Hansen. Bang! Tubuh Hansen meroket sepanjang jalan kembali menuruni tangga seperti meteor. Dia menabrak atap sebuah bangunan yang merusak ubin halusnya. Armor pada armor Hansen memiliki banyak retakan di atasnya dan sekarang ada area yang terbuka. Hansen melepaskan dirinya dari atap dengan mulut penuh darah. Pukulan roh itu bukanlah pukulan yang bisa meleset, tapi itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia tidak punya apa-apa untuk menghindar. Untungnya Hansen cepat dan kekuatan yang dia gunakan jelas tidak pada kapasitas maksimal. Armornya akan hancur seluruhnya jika dia menggunakan lebih banyak kekuatan, pikir Hansen. Hantu lapis baja melompat turun dari tangga, menebas Hansen dengan pedang besar lampu hijau. Melangkah cepat, Hansen mampu menghindari serangan itu. Matanya melayang ke arah roh, dia begitu cepat, dia harus mengawasinya. Jika dia menyerangnya lagi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Namun indera Hansen sangat kuat dan dia bisa memprediksi kapan dia berencana untuk bergerak. Sekarang adalah waktu bagi Hansen untuk menguji dengan benar apa yang baru-baru ini dia habiskan untuk berlatih. Roh itu memandang Hansen dan mengangkat tinjunya. Dia menembakkannya ke arahnya. Saat dia mengayunkan tinjunya, itu semakin cepat. Mata Hansen tidak dapat melihat bagaimana dia melakukan serangan ini. Tetapi seluruh tubuhnya tampak berteleportasi langsung di hadapannya. Inderanya yang luar biasa memang mampu menangkap detail granular dari gerakannya. Dengan gerakan kakinya, dia menggeser tubuhnya sedikit ke samping dan berhasil menghindari serangannya. Roh itu melihat tinjunya meleset dari sasaran, dia tampak terkejut. Dalam momen kecil ini, Hansen mengayunkan tinjunya sendiri ke perut sang roh sebagai balasan. Tetapi tubuh roh itu menghilang begitu saja seolah-olah telah berteleportasi. Tinjunya begitu dekat tapi meleset. Hansen merasa seolah-olah dia sedang diganggu oleh dua elit legendaris. Tidak satu detik pun berlalu tanpa hidupnya tergantung pada seutas benang. Kecepatan roh itu sangat tinggi, mungkin juga teleportasi, ditambah dengan pedang besar hantu lapis baja yang tidak bisa dihancurkan. Hansen tidak bisa berbuat banyak selain menghindar, dan menghindar lagi. Kemahiran Hansen dengan gerakan dongsuan setinggi mungkin, dan dengan bantuan aura dongsuannya, dia mampu memprediksi gerakan kedua agresornya. Dengan demikian, Hansen bisa tetap selangkah lebih maju dari lawannya. Namun itu tidak mudah dan tekanan dari musuh-musuhnya terus meningkat. Satu langkah kecil yang salah adalah semua yang diperlukan untuk mendaratkannya dalam kesulitan yang fatal. Tapi Hansen tetap fokus semampunya, dia tidak bisa terganggu dan semua pikiran kosong dibuang dari pikirannya. Ketabahan pikirannya sepenuhnya untuk memahami dan memprediksi dengan tepat musuh mana yang akan melakukan apa pada detik tertentu. Semangatnya begitu cepat sehingga dia sepenuhnya bergantung pada prediksi. Senjata hantu lapis baja itu sangat tajam dan karena dia tidak bisa menahan atau menangkisnya, menghindari adalah satu-satunya garis hidupnya melawan itu juga. Ayunan pedang lainnya jatuh ke arahnya dan kali ini Hansen tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Lapisan belakang armornya terkoyak dan itu menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah. Roh itu sekarang muncul di sebelah kiri Hansen dan tinjunya meninju jantungnya. Dia hanya bisa setengah menghindari itu juga. Tinjunya didorong ke lengannya sebagai gantinya bahunya langsung terkilir. Hansen menggigit giginya dan mencoba mempertahankan ketenangannya. Dia tidak mampu untuk memperlambat, jadi dia terus menghindar. Saat dia melanjutkan, dia menyembuhkan semua luka yang dia timbulkan dengan cahaya sucinya. Ayo peri, percepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Hansen memohon dalam hati, kebugarannya belum mencapai tingkat makhluk surgawi. Berurusan dengan salah satu penjahat ini mungkin baik-baik saja, tetapi bersaing dengan dua secara bersamaan terlalu berlebihan. Punggung Hansen menerima pukulan oleh roh dan dia diluncurkan 50 meter ke langit. Dengan arrow, dia mengubah lintasan kejatuhannya untuk menghindari serangan lanjutan yang akan dikirimkan oleh hantu lepis baja. Tiba-tiba Hansen merasa seolah-olah kepalanya meledak. Sensasi aneh menguasai pikirannya. Seolah-olah inti pikirannya meluas. Dia menjadi satu dengan aura dongsuannya. Pada tahap ini, gerakan roh dan hantu lapis baja menjadi sepenuhnya dapat diprediksi. Sepertinya dia bisa dengan mudah melihat dan meramalkan jejak kemana mereka berencana pergi dan bagaimana caranya. Meskipun Hansen tidak bisa melihat roh mempersiapkan serangan hingar-bingarnya, dia bisa menghindarinya dengan mudah. Sulit untuk menggambarkan apa yang dia rasakan, tetapi Hansen tahu sekarang bahwa dia telah mencapai puncak dari apa yang mungkin dengan aura dongsuan. Itu pasti sebagus indera ke-8. Dia telah mencapai puncak persepsi. Tubuh Hansen terasa nyaman di bawah tekanan dua monster malang. Dia bisa menghindar dengan sempurna dan bahkan menemukan waktu untuk melawan. Namun tetap saja tidak ada gunanya dia melawan, dan melakukan hal itu akan menjadi penipisan energi yang tidak perlu. Tapi Hansen masih sangat senang atas perkembangannya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menghentikan serangan musuhnya. Dan begitu peri selesai dengan ular itu, dia bisa datang dan membantu. Itu akan mengubah gelombang pertempuran. Roh itu sekarang mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka berdua lebih kuat dari Hansen, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Jika ini terus berlanjut, mereka menyadari bahwa peri akan selesai dengan ular dan hal-hal akan berakhir dengan menguntungkan bagi mereka. Roh itu mengerutkan kening dan sepertinya mengeluarkan perintah kepada hantu. Hantu lapis baja berbalik dan pergi. Itu berlari ke ular, berusaha untuk mendukungnya. Wajah Hansen berubah. Dia tahu dia tidak bisa membiarkan hantu lapis baja itu pergi mendukung ular itu. Sambil menggertakkan giginya, Hansen berlari menaiki tangga. Dia berencana untuk berlari ke aula roh. Mata roh itu menyala dan segera menambah kecepatannya dalam upaya untuk menghentikan Hansen. Kiri dan kanan, tubuh Hansen terombang-ambing dan berkelok-kelok tanpa penangguhan hukuman. Dia terus menjatuhkan gerakan untuk menyesatkan roh. Meskipun roh itu secara fisik lebih cepat darinya, dia tidak bisa menghentikan Hansen dalam pendakiannya menuju aula roh. Hansen mengira roh itu akan memanggil hantu lapis baja itu kembali, jadi dia bisa bermanuver lebih lama dan memberi peri kesempatan yang dia butuhkan untuk menghabisi ular itu. Tetapi roh tidak melakukan ini. Dia tidak meminta kembalinya hantu lapis baja itu. Dia berhenti bergerak dan kegelapan membengkak dan memakan matanya. Pada saat itu bagian putih matanya berubah menjadi hitam dan sepertinya ada cahaya gelap yang aneh berputar-putar di dalamnya. Armor hitamnya tiba-tiba tampak seperti terbakar, dan lingkaran dalam apa yang tampak seperti api hitam itu terlihat sangat mirip dengan asap Devil Unicorn milik Hansen. Di dalam api hitam itu, kekuatan kehidupan roh menjadi jauh lebih kuat. Saat dia menyadari ini, hati Hansen melonjak. Tidak dapat membayangkan kekuatan macam apa yang muncul di dalam roh yang membuatnya mengejar.